Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Terakhir sampai hadis 219. Sekarang 220. Babu syurutis sholat. Bab syarat-syarat sholat. Ya. 220. Bab syarat-syarat sholat. Syarat secara bahasa artinya alamat. Alamat itu tanda. Ya. Tuh. Kemudian secara istilah, syarat itu adalah ma yalzamu min adamihi adamul hukmi wa la yalzamu min wujudihi wujudul hukmi. Nah, istilah usul. Tulis aja ya. Iya benar. Belajar syarat ya, dipahami baik-baik. Karena dalam agama kita ada namanya syarat, ada namanya rukun, ada namanya sebab. Syarat itu wahwa, yaitu ma yalzamu, apa yang mesti, ya, atau apa yang tetap, min adamihi, lantaran ketiadaannya, adamul hukmi, ketiadaan hukum, wala yalzamu, dan tidak tetap atau tidak pasti, min wujudihi, antara keberadaannya, wujudul hukmi, adanya hukum. Bisa dipahami ini, kayak seperti ini, pelan ya. Jadi itu syarat itu apa yang mesti, apa yang tetap, sebab ketiadaannya. Apa yang tetap itu? Tidak ada hukum. Apa yang tetap? Lantaran ketiadaannya, ketidakadaannya, tidak ada apa? Tidak ada syarat. Tidak adanya syarat itu menetapkan tidak adanya hukum, gitu maksudnya.
Ceritanya, ulangi ya. Kenapa tidak ada hukum? Karena tidak ada syarat. Tapi tidak mesti lantaran adanya syarat, ya. Wujudul hukmi, adanya hukum. Berarti enggak ada, ya. Sekarang ada nih. Tidak mesti adanya syarat, adanya hukum. Ini bagaimana nih? Tadi di atas katanya tidak ada syarat, tidak ada hukum. Sekarang kalau ada syarat, adanya syarat itu tidak mesti adanya hukum. Gitu. Kenapa begini? Karena bergantung kepada syarat-syarat yang lain. Contoh misalnya ini nih, ini sebagai contoh aja ya. Wudu syarat sholat atau bukan? Nanti kita kalau mau sholat harus berwudu. Adanya wudu menetapkan sahnya sholat. Sekarang kalau sholatnya nggak pakai baju, nggak nutupin aurat, sah nggak? Tadi ada wudu. Nah itu maksudnya adanya syarat itu sudah terpenuhi itu syarat tuh berwudu. Tidak mesti adanya hukum, tidak mesti menetapkan sahnya sholat karena bergantung kepada syarat-syarat yang lain begitu maksudnya. Oke. Kalau bisa dipahami kayak ini, kalau bisa ya. Kalau belum ini diri untuk nungguin aja. Sekarang yang kita bahas ini tentang syarat-syarat sholat. Kalau syarat yang lalu sudah pernah saya sampaikan, syarat itu ini pekerjaan lain ya. Pekerjaan yang mesti ada di luar sholat. Itu tadi kan di luar sholat kan. Tuh, lawannya syarat rukun. Kalau rukun sesuatu yang mesti ada di dalam pekerjaan. Nah, kita bahas saja hadisnya. Hadis 220. An Ali bin Thalqin radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Thalq, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fis shalah falyansharif. Idza apabila fasa ini kentut yang tidak bersuara. Kalau kentut yang bersuara burot, doroto yang beritu burot. Apabila seorang di antara kamu kentut berangin fisolah di dalam sholat, falian sorif, maka hendaklah dia berpaling, waliyatawaddo, dan hendaklah dia berwudu, waliyumidis sholat, dan hendaklah dia mengulangi sholat. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5, wa shahhahahu Ibnu Hibban, dan telah disahkan oleh itu Hibban. Pertama kita bahas dulu hadisnya ya. Hadis ini ada kelemahan, boleh dicatat kelemahannya. Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Muslim bin Salam Al-Hanafi, tuh rawi lemahnya ya. Ulangi, rawi lemahnya adalah Muslim bin Salam Al-Hanafi. Fahuwa la yu'raf, dia itu tidak dikenal. Maka hadisnya majhul. Singkatnya hadis ini lemah. Tetapi hadis ini cocok dengan
hadis lain yang sah. Jadi sudah boleh dipakai. Kalau mau melihat kembali, dicatat nomor hadisnya. Pertama hadis 89. Kedua hadis 90. 89. Maknanya cocok dengan hadis 89, 90, 91 dan 77. Jadi derajatnya hasan. Coba kita lihat dulu hadis yang 89. Pernah kita bahas. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya'ti ahadakumus syaitanu fi sholatihi. Setan itu biasa mendatangi, maksudnya membisikkan ini, mendatangi sholat di antara kamu fi sholatihi, di dalam sholatnya. Fayanfuhu fi maq'adatihi, lalu dia setan meniup di pantatnya, pantat seseorang. Fayukhayyalu ilaihi, lalu dihayalkan kepadanya annahu ahdas, bahwa dia itu telah berhadas. Walam yuhdits, tapi sebenarnya dia tidak berhadas. Dia bikin orang ragu-ragu, setan. Fa idza wajada dzalik, dan lalu apabila seseorang itu mendapati yang demikian itu, fala yansharif, maka janganlah dia berpaling, jangan membatalkan sholat, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajidarihan, atau mendengar bau. Akhrajahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Hadis ini juga ada kelemahan yang lalu sudah saya sampaikan, karena di dalamnya ada rawi yang bernama Abu Wais. Telah berkata Imam Ahmad dan Yahya, dhaiful hadis, hadisnya lemah. Nah, tetapi hadis 89 ini dikuatkan oleh hadis 90. Wa asluhu fis sahihain, asalnya hadis 89 itu di kitab Sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, min hadits Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid tadi dari dalam Ibnu Abbas. Ini sebagai penguat, jadi hadisnya boleh kita dipakai ini sebagai penguat lagi. Wali Muslim, dan di bagi Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari jalan Abi Hurairah sebagai penguatnya, radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Nahwu sama dengannya, ya. Tadi kan di sini kalau mendengar suara, tadi kan ketutnya nggak bersuara, gimana itu? Yang masak kan tadi nggak bersuara kan, maksudnya kan? Ini yang bersuara. Batal. Jadi yang hadis 89 ini dikembalikan kepada keyakinan. Itu maksudnya, kalau dia yakin itu, walaupun nggak bersuara, walaupun nggak berbau, batal, gitu, ya, walaupun nggak bersuara, sama aja, ya. Kemudian hadis 77, ya, lihat lagi, hadis 77. Kemudian wa'an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila seseorang di antara kamu mendapati, maksudnya merasakan, fi batnihi, di dalam perutnya, syai'an, sesuatu, ya, fa'ahmulas, gitu, fa'ashkala alaih, lalu dia setan sesuatu itu meragu-ragukan alaihi atasnya, akhraja minhu, apakah keluar darinya syai'un, sesuatu, angin maksudnya, amla atau tidak,
fala yakhrujanna, maka janganlah sekali-kali dia keluar, maksudnya jangan membatalkan sholat. Nah, di minal masjid, jangan sekali-kali dia keluar dari masjid, maksudnya jangan membatalkan sholat. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara au yajida rihan, atau mendapati atau mencium baunya. Akhrajahu Muslim. Ya. Itu kalau misalnya ragu-ragu, jangan membatalkan sholat. Kalau ragu, itu tapi kalian ini ragu ya, jangan suruh ambil yang yakin. Itu ya. Apa? Lanjutin sampai datang keyakinan. Karena yang membuat kita ragu-ragu setan dari kan, ragu setan. Ayo, jangan bagi kita ragu-ragu, jadi sampai setan. Kita tuh dilarang, orang muslim itu dilarang berada di atas keraguan, nggak boleh. Ada tuh hadis kan, dak mayaribuk ila mayatla yaribuk. Dak, tinggalkanlah mayaribuk, apa yang meragukanmu, ila mala yaribuk, kepada apa yang tidak meragukanmu. Nggak boleh. Jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Kalau dalam keadaan ragu-ragu tuh jadi bingung. Maksudnya jauh nih, kita sebuah berkendaraan kan, motor. Kita lihat kecepatan kita ngomong manis, kenapa ke kiri sih? Bikin ragu-ragu. Jadi membingungkan orang lain kan, misalnya gitu. Orang lain juga ikut bingung. Kalau kita ragu, kita jadi susah, orang lain juga jadi susah, bingung. Ya, nggak boleh kita jadi orang yang bingung. Ya kan, kadang-kadang kebingungan itu biasa terjadi ya kan, karena belum mendapati satu jawaban atau lainnya, tapi ya disuruh jangan yakinan, jangan sampai ragu. Kembali ya ke hadis nomor itu 200. hadis 220 ya. Nah, hadis 220 ini maksudnya kalau suci dari hadas ya, itu adalah syarat sahnya sholat. Tuh, suci dari hadas sebagai syarat sahnya sholat ya. Nah, kalau misalkan kentut kalian sholif, maka suruh batalkan sholatnya. Waliya tawaddo, ambil wudhu lagi. Terus waliyumis sholat dan ulangi sholat. Di hadis yang lalu kan ada disebutkan suruh menyambung sholat. Misalnya nih, sholat zuhur, kita di rakaat yang kedua udah selesai batal, ya kan? Nah, dari satu itu kita suruh ambil wudhu, tapi syaratnya jangan jangan ngomong sama orang, lalu melanjutkan sholatnya, ya. Berarti tinggal berapa lagi? Dua lagi. Nah, yang benar bagaimana itu? Yang benar yang ini. Sholatnya diulang kalau batal. Ya, bisa dipahami ya hadis 20 ya. Sebentar tambahan di hadis Bukhari dari jalan Abu Hurairah ya. Masuk aja ya. Nabi bersabda, la ya lalu la yaqbalullah sholatan man ahdatsa, orang yang berhadas
hatta yatawaddo. Hatta yatawaddo. Ini hadis Bukhari ya. Singkatannya dari jalan Abu Hurairah. Nah, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima. Ya, ini yang jadi dasar. Tidak menerima apa? Sholatan, satu sholat man ahdatsa, orang yang berhadas hatta yatawaddo, sampai dia berwudu ya. Kalau tidak diterima berarti sholatnya sah nggak sah. Makanya berwudu itu sebagai syarat sholat. Nah, terus kalau udah berwudu ya, misalnya nanti sebagai contoh aja, dari maghrib sampai isya, maghrib udah berwudu, udah sholat, belum batal nih sampai isya, boleh gak langsung sholat isya? Boleh, karena batasan ini. Hatta yang tawaddo, ini menunjukkan bahwa kalau wudunya tidak batal, maka dia masih boleh untuk melanjutkan sholat berikutnya. Tapi kalau dibatal, diwudu lagi. Kalau dia habis sebelum rokok boleh ke? Rokok boleh. Maka minum tidak membatalkan sholat. Kemudian membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu ini lanjutannya sih. Qala rajulun min Hadramaut, telah berkata seorang laki-laki dari Hadramaut, mal hadas, apa itu hadas? Ya Abul Hurairah, wahai Abu Hurairah, fusahun au duratun, kata Abu Hurairah, kentut yang tidak bersuara dan kentut yang bersuara. Menurut gua enggak. Ya bisa saja banyak, kecil, bukan besar, itu membatalkan wudu. Jadi kalau kita simpulkan, yang membatalkan wudu itu adalah apa yang keluar dari dua jalan, ya, kemaluan depan dan belakang. Jadi pahami ya. Sekarang dibaca dikasannya ya. Hadis 220. Hadis boleh dipakai. Maksud wudu adalah syarat sahnya sholat, hukum sebagai ketentuan. Ya. Nah sekarang hadis 221. Ini tentang menutup aurat. Ya. Tentang menutup aurat. Menutup aurat juga sebagai syarat sholat. Nah hadisnya ini kan yang menunjukkan apa namanya, wudu sebagai syarat sholat itu dapat layak lalu. Kemudian yang di hadis 220 itu valian sorif boleh tawadhu, itu menunjukkan apa ya, syarat sholat. Nah sekarang satrul aurat, menutup aurat. Wa Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaqbalullahu sholata tadi di sana tulisnya. Ini sholata man ahdatsa. La yaqbalullahu sholata haidin. Allah tidak menerima sholat wanita haid illa bi khimar, kecuali dengan khimar. Khimar itu kerudung. Khimar itu sesuatu yang menutup kepala dan leher. Kalau dia kan ada tuh, apa kerudungnya cuma sampai sini kan, ya. Ini namanya khimar, ya. Nah,
Rawahul khamsah diriwayatkan oleh Imam yang 5 ila Nasa'i kecuali Imam Nasa'i. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah dan telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, hadisnya sah. Maksudnya tuh salat wanita haid tidak diterima ya kan, kecuali dengan khimar. Berarti di sini menunjukkan apa namanya itu, kepala, leher itu merupakan aurat wanita yang harus ditutup ya. Kalau sholat dua sholat bisa aja. Nah, kalau nggak menutup kepala dan leher, maka sholatnya tidak sah ya. Pakai kerudung, rambutnya kelihatan, sholatnya tidak sah. Bunga apa? Lehernya ada kelihatan, nggak sah. Kamu wanita. Lainnya hadisnya. Kalau kerudungnya rapat pakai celana lepis boleh sholat. Kerudungnya ini dari untuk kepala. Pakai celana lepis. Pakai celana lepis nggak apa-apa ya. Yang penting kan untuk aurat. Cuma kalau kita pakai mukena wanita ya. Syaratnya apa yang namanya menutup aurat ya. Nah sekarang perhatikan lafaz haidin. Haid artinya wanita berhaid. Nah di sini maksudnya wanita yang sudah mencapai usia haid, bukan wanita yang sedang haid. Kenapa? Kalau wanita yang sedang haid tidak sah sholatnya, kan dilarang, ya, dilarang sholat. Ingat itu, lafaz haid itu adalah wanita yang sudah mencapai usia haid, bukan wanita yang terkena haid. Nah, lafaz yang menunjukkan apa syarat, yaitu layak baru itu. Allah tidak menerima, maksudnya tidak sah. Ya. Jadi menutup aurat sebagai syarat sholat. Oleh karena itu kita mesti tahu batas aurat apa namanya laki-laki dan perempuan. Tuh. Kalau perempuan, insya Allah pendapatan lebih selamat ya. Yang boleh terlihat itu wajah dan telapak tangan. Selainnya itu harus tertutup. Nah, kalau laki-laki dari pusar sampai betul yang lebih selamat. Walaupun ada ya kan yang berpendapat apa namanya kemauannya tahan boleh kelihatan, tapi kita pilih yang lebih selamat aja itu dari pusar sampai dengkul. Kayak yang jago bagaimana sih dengkul kayaknya begitu. Ya, bisa dipahami ya, ini ya. Dibaca coba dikasami. Hadis 221 hadis sah maksud menutup kepala dan leher adalah syarat sahnya sholat bagi wanita yang sudah balik hukum sebagai ketentuan. Ya. Nah dari hadis ini juga menunjukkan bahwa wajib kaum wanita itu menutup kepalanya ketika sholat ya. Jadi sebagai urat. Nah, sekarang hadis 222. Wan Jabir dan dari Jabir radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, "Idza kana saubu wasi'an faltahib bih," yakni fi shalah. Idza apabila karena adalah as-saubu
kain atau pakaian itu wasian, luas, longgar. Faltahif bih, faltahif, maka hendaklah dia berselimut, ya, bih dengannya. Maka hendaklah kau berselimut dengannya, gitu. Yakni fi sholat, di dalam sholat. Wali Muslim dan bagi Imam Muslim, fa khalif baina tarafaihi. Fakholif, maka selempangkanlah baina tarafaihi, di antara kedua ujungnya. Wa in kana dayiqan, tapi jika pakaian itu sempit, fattazir bih, maka hendaklah dia memakai sarung. Maka hendaklah engkau bersarung dengannya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadisnya sahih, ya. Maksudnya menerangkan kalau kita punya longgar pakaian disuruh apa ini namanya berselimut. Coba kayak ini tuh, kayak imam-imam Masjidil Haram itu dipakai jalannya kayak gamis, ya kan? Terus pakai lagi apa itu kalau imam masjid, tahu kan? Begitu dia mau dilepas nanti rompi beda aja ya. Jas. Iya, pakai kasket, pokoknya ada kayak lebih rapi gitu. Tapi kalau pakaiannya cuma sedikit sempit, ya kan, kalau di sini kan disuruh berkain aja, sekadar menutup aurat. Pakai gaun boleh nggak pakai gaun? Itu aurat. Iya, pakai gaun, pakai kertas. Nabi Adam untuk aurat itu ada. Pakai daun-daun. Ini kan nggak boleh darurat. Kalau insya Allah kalau kita mah ada lah, ya kan. Gak artinya begini, kan kita kan mesti tahu juga dalam kondisi yang apa itu sempit lah gitu ya, tidak ada sama sekali. Misalnya habis namanya mandi di kali, bajunya hangat pak, cuma pakai celana setopung doang, mau sholat, gitu. Dicari nanti kalau misalnya celananya nutup pusar, tapi yang betul, ya, boleh sholat begitu. Misalnya, contoh doang, ya kan? Ya boleh jadi suatu saat nanti kita kagak tahu, ya kan, mengalami hal itu, jadi kita nggak bingung mau sholat bagaimana, jangan, aku nggak ada pakaian, nggak sholat jadinya, ya kan? Bukannya harus ada ditutupin leher juga, Ustaz? Apa? Pundaknya harus ditutupin kain juga tuh. Iya, buat sholat. Buat yang Kain berkain tuh, fatkazir, sarung dari pusat sampai bawah. Dikazir itu badannya atas enggak. Kalau yang ini, ya lagi, itu lagi. Ini paling tidak kan sekurang-kurangnya itu kan syarat sholat itu kan menutup aurat, ya kan? Kalau ada pakaian yang nggak cukup, ya sekedar untuk aurat nggak apa-apa ya sholatnya gitu maksudnya. Kita tahu. Ya ada juga nih ada di garis bawahnya. Coba ya, di bawahnya ada di maksudnya. Tapi baca dulu biasanya. Itu sekalian yang 223 ya. Kita lihat. Walau dan bagi keduanya min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Tidak boleh seorang di antara kamu sholat fi thawbil wahid dengan mengenakan satu pakaian laisa ala atiqihi, yang tidak ada di atik itu bahu,
bahu. Tadi sedikit itu minhu syai'un, sesuatu yang tidak apa namanya angkat gitu. Jadi kalau ada apa namanya ini kita jamak gitu kan, sebisa mungkin tuh ya pakai lah, pakai ya gitu. Walaupun pakai pas utang misalnya gitu ya, kalau ada, kalau nggak ada kan. Oke kan. Ini bagaimana menjamaknya? Tadi kan hadis 223 suruh menutupi bahu. Yang dua ini ya, suruh pakai ditazir berkait izar itu dari pusat sampai bawah. Yang sudah masa-masa mau pakai salah satu doang. Enggak. Yang jelas yang menjadi pokok itu adalah auratnya tertutup gitu. Ya. Auratnya tertutup. Nah, hadis 223 ini tidak berarti menunjukkan bahu laki-laki itu termasuk aurat yang harus ditutup. Karena ulama jumhur itu sepakat aurat itu dari pusat sampai lutut. Apa? Sama aja ya. Karena kan di luar sholat juga kita disuruh nutup aurat, bukan hanya di dalam sholat aja. Beritanya. Ini ada berita ini. Qala sallallahu alaihi wasallam ihfaz aurataka, jagalah auratmu illa min zawjatik, kecuali dengan istrimu, au ma malakat yaminuk, atau apa yang tangan kamu memiliki, maksudnya budak hamba saya disuruh jaga ya. Nabi misalnya. Jadi mencakup di dalam sholat dan di luar sholat. Jadi wajib menutup aurat. Nah, coba baca dulu ya ringkasan ini. Hadis 222 dan hadis 223. Hadis maksud memerintah laki-laki menutup bahunya di waktu sholat, hukum wajib syarat. Wajib syarat maksudnya apa? Wajib sebagai syarat, berarti harus untuk bahu ya. Kalau ada sekitar menutup aurat aja dan bisa sampai tapi insya Allah kalau kita ya masih ada lah pakaiannya walaupun kaos-kaos. Tapi kalau lebih selamat ya, mau lebih selamat ini apa namanya? Ditutupin ya. Udah pakai apa namanya? Celana sedengkul misalnya itulah. Jadilah apa yang bisa menutupi apa namanya? Bahu. Kalau itu yang lebih selamat. Pas utang, tutupin nggak? Tutupin sedikit pakai bahan kaos lah, pakai kaos deh gitu, ya lebih aman gitu. Nggak namanya, nggak ada perselisihan. Nah sekarang hadis 224. Wa Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alati Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar, apakah seorang wanita boleh sholat dengan menggunakan
dengan memakai dirin baju, wahimar dan khimar, bigori izar tanpa izar kain, baju yang panjang, kolar. Ini lengkapnya boleh. Iza kana tir'u, apabila pakaian itu sabigon, panjang, luas. Yughatti zuhura qadamaiha, menutupi zuhura bagian luar qadamaiha, kedua kakinya. Akhrajahu Abu Daud wa sahhahal a'imatu waqfahu, dan disahkan oleh imam-imam al-hadis kemauqufannya. Hadisnya mauquf. Tapi hadis ini sudah cocok dengan hadis 221. Layak Allah salata khaidin ila bihimar. Jadi hadisnya boleh dipakai, ya. Jadi wanita itu kalau mau sholat wajib menutup kepala, leher, kemudian mengenakan pakaian sampai zuhura qadamaiha, bagian luar kedua kakinya. Apa nih bagian luar kedua kakinya? Punggung kaki nih, tutup nih, ya, nih kami, lalu nih punggung kaki wanita itu tuh. Berapa nggak boleh? Apa? Nyata nggak boleh. Boleh juga sampai menutup. Kalau di bawah kaki tempat di atas atau tersebut isbal kan ya. Itu lain kalau wanita. Pembeda. Sampai menutup kedua kakinya. Itu pakai ini nih. Mas kaki yang mana? Itu khusus buat anak perempuan apa gimana? Perempuan mesti menutup kepala dan leher kalau perempuan, ya. Kemudian menutup badannya sampai bagian luar kedua kaki. Bagian luar kedua kaki itu yang tadi dilihatkan, ya. Tahu kan nih? Bagian luar punggung kedua kaki. Ini nih. Jari kelihatan boleh dong? Apa? Jari itu. Jadi mas, Maju ke dulu. Kalau pas kaki boleh ya? di atas kaki itu lebih aman, ya. Iya. Benar. Taruh Siapin dulu ya. Ilmunya ya, siapin. Bener ya rumahnya kan? Saya paham nih. Syaratnya. Salah Kalau sholat terus hati-hati lah Islam. Diriin apa bang? Apa? Ya? Diriin. Jadi asal pakaian, pakai baju. Kalau mau sholat ya usahakan pakai pakaian yang bagus. Itu surat Al-A'raf itu ayat 31 yang dicatat itu. Al-A'raf ayat 31. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Baca bi. Ya bani Adam, khuzu zinatakum. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu indah di masjid. Ketika di setiap masjid, itu maksudnya ketika mau sholat pakai pakaian yang bagus, misalkan tidak maksa aja. Kalau sudah untuk orang pakai kaos pun apa, cuma kan adab aja. Ya, Posisi kalau yang wajib, apa? iya harus wajib. Posisi baju seadanya. Ini buru-buru. Jadi kalau bisa sih, ya kan ini sama pakai ambillah perhiasan buat suruh pakai
jam. Siapin deh. Kalau kita sih enak-enak aja sholatnya sebelah kita, kasihan. Ya kan? Ganggu sholatnya. Nah, wapok ya. Waduh. Ini wangi tay. Wangi. Dan dari sebelah juga bauan. Iya, pakai wangi kalau ada. Ini catat yang ini apa? Tadi alarm deh ya, di tulisan itu suara alarm ya. Ya satu. Udah satu, nah yang ini apa namanya? 31 ya. Yang jagalah auratmu, ya kan? Ini boleh diikuti di dalam sholat dan di luar sholat. Yang hadis tadi. Hadis. Ya. Sholat. Hujan ya? Enggak, belum habis. Doa besar. Ini sholat ini sallallahu alaihi wasallam ya. Doa besar sallallahu alaihi wasallam. Ighfar. Helm ya. Helm. Enggak helm. Helm masukin helm. Ikhwan. Jangan bikin sini. Helm udah balik Pak. Helm. Tat yang itu diandet. Hujan juga. Mulai pindahnya. Helmnya basah juga saat. Ada yang gitu. Nah ini Nabi bersabda, "Ihfaz, jagalah auratmu, illa kecuali min zaujatika, kecuali dengan istrimu, au ma malakat yaminuk, atau apa yang tangan kananmu malakat miliki." Ini maksudnya budak, bahasa saya budak bukan membantu. Nih Itu hamba saya yang maksud budak saja. apa? Kalimat hamba saya itu yang maksud budak. Budak bukan membantu ya. Dan ini ada orang bilang budak itu membantu, bukan. Budak itu kalau perang ya kawan jadi dikasih sama pimpinan gitu kan, jadi budak boleh bantuin. Tapi tahan dulu kan. Kalau dia kerja di TKW gitu. Bukan, makanya tadi bilang udah bukan bantu dari hasil perang kawanan itu. Karena ada juga nanti budak itu membantu, enggak sadar-sadarnya aja. Kan ada dia kerja di TKW gitu. Terus nanti kalau boleh pulang terus dari pemerintah dikasih pulang. Maksud kita lupa. Bukan, kalau udah dari hasil perang
Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi menutup aurat itu sebagai syarat sholat. Kalau tidak menutup aurat berarti sholatnya tidak sah. Kalau lu sudah berwudu, baca biasanya ini haji. 24. Hadis 224 hadis maksud wanita boleh sholat dengan memakai kudung dan baju panjang yang menutupi kedua kakinya, cukup sebagai syarat. Iya. Sekarang hadis 225. Wan Amir bin Rabi'ah, dan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin. Adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam yang gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblah. Lalu arah kiblat ashkalat, membingungkan, alaina, atas kami. Fasallaina, lalu kami sholat. Falamma tala'atis syamsu, lalu tatkala matahari telah terbit, idza situ kenapa bilangnya, tiba-tiba nahnu sholaina ila ghairil qiblah. Nahnu, kami sholaina, sholat, ila ghairil qiblah, ke selain arah kiblat. Fanazalat, lalu turunlah ayat. Sahabat asbab nuzul nih ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Fa ainama, kemana saja tuwallu, kalian menghadap, fasamma, maka di sanalah wajhullah, ada wajah Allah, maksudnya ada keriduan Allah. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan di sini oleh Imam Tirmidzi. Itu tadi dicatat tuh suratnya, surat Al-Baqarah ayat 115. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wada'afahu, dan dia Imam Tirmidzi telah melemahkannya. Sebab kelemahannya dicatat ini di an-nafihi, karena sesungguhnya di dalamnya ada rawi yang bernama Ash'as bin Sa'din As-Saman. Wa huwa dhaif, catat namanya. Fihi Ibnu Ash'as Ibnu Sa'din As-Saman, As-Samana. Wa huwa dhaif, dan dia lemah. Hadisnya lemah. Nah, tapi hadis ini kalau hadis lemah kan nggak bisa dipakai ya. Nah, sekarang kita bahas dulu deh maksudnya nih. Jadi hadis ini itu ada syahid dari jalan lain, yakni dari jalan Jabir, dicatat aja. Hadis ini memiliki syahid, memiliki penguat dari hadis Jabir dan dari hadis Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal. Jadi hadisnya sudah bisa dipakai nanti kalau
Ini sebagai asbab nuzul turunnya ayat tadi sebentar Al-Baqarah ayat 115. 15. Nah, ini begini nih, tidak salah paham nih. Fa aina ma tuwallu, kemana saja kamu menghadap sholat. Fasama wajibullah, maka di sana ada keriduan Allah. Nah, hadis ini umum, ya, mencakup orang yang mengetahui arah kiblat dan tidak mengetahui arah Kiblat. kiblat begitu. Berarti boleh dong sholat menghadap yang mana aja, ada keriduan Allah. Tapi ingat, ya, apa yang namanya menghadap ini begitu dipahaminya ayat ini. Maknanya umum, baik yang tahu arah kiblat dan tidak mengetahui arah kiblat. Terus hadis khususnya mana? Harus menghadap kiblat atau dari arah kiblat atau tidak? Nah, di Al-Quran itu ada apa namanya surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Coba dibuka deh surat Al-Baqarah ayat 144. Ada enggak? Baca aja itu bahasa Indonesia itu. Al-Baqarah 144 coba. Semoga udah dibaca aja kalau belum. Murah. Oke, udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari atas tak? Fawali ya, ada lafaz fawali wajah haka. Awali. Awal. Udah dibaca aja deh. Fawali wajah haka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini diantara dalilnya, ya. Jadi kalau sholat harus menghadap kiblat. Nah, karena kan dari ayat yang tadi fa'inama tuwallus fasana wajhullah kan umum, ya kan? Sebab khususnya apa ini? Tidak mengetahui arah kiblat. Kan ada kaidah usul begini. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, gitu. Yang teranggap itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nah, umum lafaznya di sini menghadap ke arah yang mana saja. Di situ ada keriduan Allah. Umum. Kekhususan sebabnya tidak mengetahui arah kiblat. Nah, berdasarkan kaidah itu kan terpakai. Yang teranggap itu yang terpakai adalah keumuman lafaz. Berarti menghadap kemana aja boleh. Nah, ini kan begitu dipahaminya. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan dari lain. Menghadap kiblat itu wajib kalau mau sholat. Nah, oleh karena itu hadis ini dipahami secara khusus orang yang tidak mengetahui arah kiblat, ya. Menghadap ke mana aja. Jadi kalau kita di gunung, nggak bawa kompas, nggak tahu barat mana barat nih. Kalau kita di barat kan, nggak tahu. Sholat aja kemana aja. Gitu. Terus sholatnya sangka, kan tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu adalah syarat sholat. Kalau sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Tetapi khusus orang yang tidak mengetahui arah kiblat, maka dia boleh menghadap ke arah yang mana saja. Nah, itu ayat ini maksudnya begitu. Karena di sana ada keriduan Allah. Hadis ini lemah, tapi dikuatkan oleh hadis lain. Terus
Udah sholat, ngulang lagi kan sholatnya? Enggak. Kan udah tahu nih, jadi kita awal gini, sholat di waktu malam. Tiba-tiba setelah terbit matahari, ternyata kami tahu sholatnya arahnya salah. Ada nggak penjelasan di sini? Suruh ngulang sholat atau tidak? Gak ada. Yang boleh dicatat nih. Walam ya'murna an-nu'ida. Nabi, ini di riwayat Imam Baihaqi ya. Dicatat. Ini dari jalan Jabir ya. Sikat aja deh. Hadisnya soalnya panjang. Walam ya'murna ini familnya kembali kepada Nabi ya. Dan Nabi tidak memerintah kami an-nu'ida supaya mengulangi sholat. Ini dari jalan Jabir riwayat Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi. Baihaqi an Jabir tadi ya. Jabir tuh. Jadi sholatnya sudah sah. Tuh. Kami tidak diperintah mengulangi sholat. Ya. Kalau dalam kereta gimana Ustaz? Apa? Kalau kita lagi perjalanan dalam kereta gimana? Ngikutin kemana saja tuh arah kereta menghadap. Terus lain bagus bersaing berhadapan. Ya udah. Bagus mana soalnya. Nah, boleh pada sini. Terus kalau berhadapan. Apa gitu Ustaz? Ya itu gimana? Enggak, kalau satu sholat yang satu kagak pada depan kan nggak boleh di depan itu. Kalau sholat kita sholat nggak ada hijaaz bisa, nggak ada pembatas. Sutra. Sholat ini kan sutra. Yang satu sholat satu kagak. Mana yang Apa suruh geser? Saya sholat. Naik kereta Iya. Kalau kita sholat di kendaraan itu kan batas sutranya tidak seperti sholat biasa. Si sekurang kita duduk. Sutranya. Gitu. Terus Nah, kalau orang lewat batal kan? nanti ada pembahasan tentang wanita misalnya kan, bagi personal di wanita. Nanti kita bahas itu lagi. Kalau misalnya pada wanita ya suruh dulu deh apa ya? Jadi kasih sutra. Gitu. Karena pembahasan khusus tentang wanita itu. Nanti kita kita lebih lanjut lagi deh ya. Saya kalau lebih baik ya kasih sutra, tapi kan susah kalau kereta ya kan. Susah kan? Tapi gimana nih? Kalau ngerti tendang apa? Ya, ada pada depan, Mas. Kalau ada pada depan dekat. Ada depan dekat itu kalau ada pada depan. Batas orang sholat di dalam kereta atau bis kan batas sujud kita tuh nggak seperti kayak kita sholat biasa gitu. Seukuran kita duduk, itulah sebelum kayak kita kasih kapek kayak gitu. Buat sutra nggak kapek. Ya. Masalah kalau kelas ekonomi tuh pendek amat deket bener. Yang Saya nggak ada pada depan. Kalau Ekonomi. ekonomi, iya ekonomi dekat bener. Itu kalau cewek masih ada. Ada dikit sih, Bang. Kan masih ada jarak gitu bang. Ada yang dikit ya, cuma cewek sholatnya gimana? Apakah dia tetap harus berpakaian kayak pakai mukena gitu atau? Ya itu aurat lah. Harus jelas. Sholat nggak sholat harus tutup aurat ya. Iya itu boleh. Tahu. Dan ya tadi sholatnya sudah sah ya. Jadi menghadap kiblat itu syarat sholat. Ya. Nah kita selesai ini sampai hadis berapa nih? 25. 25 ya 25. 25. Hah? 25.
Enggak tahu. 26. Ini aja sampai 22 aja. Nanti sholat di atas kendaraan itu nanti berikutnya aja ya. Iya. Ini tak. Hadis 226. Tadi 22 ya. 26. Wa an Abi Hurairah baca dulu tulisannya. Baca sendiri. Kayak lu baca dia jadi lama. Hadis 225, hadis boleh dipakai. Maksud sholat dengan tidak menghadap kiblat karena tidak tahu dianggap sah. Hukum sebagai ketentuan. Jadi ayat itu khusus orang yang tidak tahu arah kiblat, yang salah paham. Dan hadis 226. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Apa yang maksudnya arah bainal masyriq, di antara timur, wal maghrib dan barat, kiblat, ada kiblat. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qawwahul Bukhari, dan dikuatkan oleh Imam Bukhari. Tirmidzi katakan hadisnya hasan sahih dan diriwayatkan tidak satu orang dari sahabat, di antaranya Umar, Ali, dan Ibnu Abbas. Nah ini wahwa, dan hadis ini dalun, kata Imam Tirmidzi ya. Hadis ini menunjukkan annal wajibah, yang wajib itu alal ba'id, atas orang yang jauh, istiqbalul jihadi lal aini, yakni menghadap arahnya, bukan bendanya. Kalau bendanya itu kiblatnya apa? Ka'bah. Jadi di hadis itu terangkan antara timur dan barat itu ada kiblat. Dan ini Ka'bah, ini contoh ya, Ka'bah. Ya. Kalau orang dari Rasulullah itu kan dikelilingi itu masjid ya kan, di Ka'bah kan dikelilingi kan, nggak harus tepat persis di sini. Misalnya katakan, contoh nih, setelah duku Atau kan pas pintu ya. mencong dikit ya, nggak ke apa ini? Ka'bah. Nggak ke arah Ka'bah. Nah, itu masuk ke desa. Asalkan mengarah ke Masjidil Haram, walaupun tidak persis ke arah Ka'bahnya gitu. Karena kan kayak yang lalu kan sudah lama sih bahasanya itu di Indonesia. Melenceng ya, kurang bisa. sedikit nih, nggak tepat persis di Ka'bahnya, kan itu jadi pembahasan kan. Sedangkan tuh Imam Bukhari itu katakan nggak harus persis menghadap ke tempat ke Ka'bahnya. Yang penting asalkan menghadap ke Masjidil Haramnya, dan itunya ya perkara itu. Kecuali kalau memang nggak menghadap sama sekali itu dan lagi. Enggak bisa ya, bisa paham ya ini ya. Nah terus ada orang berkata misalnya begini, itu orang Islam berarti nyembah Ka'bah. Kan kita kalau dikatakan nyembah Ka'bah berarti nyembah makhluk. Sirik dong. Baca Al-Quran, nyembah Al-Quran. Nah, menyembah Ka'bah itu menyembah itu kan artinya mengesahkan, berkhidmat, ya, tunduk, merendah diri, menyembah, taat. Dalam Islam
merendah diri dan taat kepada Ka'bah. Tidak ada perintah menyembah Ka'bah. Ini kan kadang ada juga orang ngomong ini apa? Biasa lah jarang orang Islam kan. Ka'bah, tapi nggak boleh nyembah berhala. Karena begitu saja itu berhala tuh yang disembah. Ada aja orang ngomong gitu. Nah kita menghadap Ka'bah itu tidak berarti nyembah Ka'bah kan tidak ada perintahnya. Tuh ya. Orang Islam bukan menyembah Ka'bah. Mereka hanya disuruh menghadap ke Ka'bah. Disuruh doang sama Allah. Suruh menghadap Ka'bah. Ka'bah kalau sholat, ya kan? Kemudian mengelilingi Ka'bah dalam pekerjaan haji dengan tidak minta-minta kepada Ka'bah supaya orang minta habis sobek itu kan buat imam. Tapi Ka'bah hanya sebagai tempat doang, tempat atau tanda menyatukan jurusan sholat atau haji itu Ka'bah. Patokan doang saja. Bukan berarti nyembah Ka'bah. Nah begini, contohnya perbuatan kita sujud dengan meletakkan dahi di tanah, apa yang berarti menyembah tanah? Disuruh mandi di kamar mandi, apa yang berarti nyembah kamar mandi? Nah, enggak kan? Kayak gitu. Jadi semata-mata tempat aja, tempat yang kita diperintah untuk menghadap ke sana. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang sudah kita bahas tentang syarat sholat, pertama bersuci termasuk syarat sholat. Kemudian di antara syarat sholat juga adalah menutup aurat. Ketiga menghadap kiblat. Coba dibaca di dasarnya. Hadis 226, hadis sah. Maksud tidak diwajibkan menghadap kiblat betul-betul, tapi cukup menghadap